Bismillahirrahmanirrahim. Embun datang, bunga menguntum. Surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum buat kalian yang selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusykurillah ala kulli ni'matihi alladhi qad a'tana ila jami'il kafah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudara yang saya banggakan, pada malam hari yang berbahagia ini sebenarnya nih ya guys ya, gue udah kangen banget sama kalian semua. Pengen nyapa kalian dari YouTube, pengen nyapa kalian dari Instagram, pengen nyapa kalian dari Facebook, WhatsApp, atau sosmed lainnya, atau yang kenal adalah alam gaib ini sekarang ya guys ya. Tapi mau gimana lagi, baru sekarang sempatnya, alhamdulillah. Pada malam hari yang berbahagia ini guys ya, sebenarnya gue nggak pengen ceramah atau nggak pengen ngasih motivasi atau pengen apa gitu ya, nggak. Tapi lebih ke arah namanya adalah klarifikasi atau introspeksi diri. Melihat masalah yang lagi viral sekarang nih, masalah apa namanya itu, Nisa Sabian, yang tahu sendiri lah guys ya, aku nggak suka gelai, Masya Allah. Sebenarnya sebelum gua jelasin lebih dalam, gua pengen jelasin pada antum semua, pada kalian semua yang nonton ini, bahwasanya gua tuh nggak termasuk pro atau kontra terhadap Nisa Sabian, nggak termasuk mendukung beliau, nggak termasuk menghujat beliau, nggak. Tapi gua netral. Di sini lebih ke arah introspeksi terhadap hak manusia, sesama manusia. Guys, kita perlu ingat, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap cucu Nabi Adam tuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ingat, di sini poin. Ketika dia melakukan kesalahan, dia cepat taubat dan tidak mengulanginya kembali, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi poin pada saat ini adalah kita sebagai yang menyimak, atau kita sebagai saudaranya, sebagai sesama manusia, mendengar berita yang lagi viral itu, kenapa kita ikut menghujat? Kenapa kita ikut menghina? Seolah-olah kita lebih mulia daripada dia. Ketahuilah teman-teman semua, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita ini banyak kesalahan. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga hanya satu kesalahan. Nah, kita pengen masuk surga, tapi kita nggak tahu berapa banyak kesalahan kita, beribu-ribu. Nah, kita malah sombong dan sibuk mengomentari masalah orang lain, sementara masalah kita lupa. Itulah sifat manusiawi. Sifatnya manusia paling gampang mengomentari masalah orang lain dan paling susah untuk mengintrospeksi diri. Jujur saya juga begitu ya. Paling gampang guys ya, apalagi anak muda ini mencari kesalahan. Nah itu tuh nih nggak baik nih, nah itu tuh paling gampang, tapi paling susah mengintrospeksi diri. Pada malam hari yang berbahagia ini, antara mood dan dark moodnya ya guys ya, antara bad mood atau good moodnya, itulah ya. Saya ingin mengingatkan, membuka pola pikir kita kembali, bagaimana manusia itu sesama saudaranya itu saling mendukung. Ad-dinun nasihah, agama Islam ada agama nasihat. Dan sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bisa bermanfaat bagi saudaranya yang lain. Maksud bermanfaat di sini adalah ketika teman kita sukses, teman kita berhasil, saudara-saudara kita berhasil, kita ikut support dia. Gitu ya sebaliknya, ketika beliau salah, mereka melakukan kesalahan, kita ingatkan, bukan kita hujat. Manusia itu paling gampang kena mental, ya. Awas kena mental, lagi viral di TikTok ya. Ya, paling gampang kena mental. Dikomentari dikit, bukan dia makin bangkit, tapi malah ngedown. Nggak semua orang itu kalau dia dihina makin semangat, bukan. Bahkan
80% orang yang ketika dia dihina justru dia makin ngedown. Nah itulah sifat manusia, apalagi yang di Indonesia. Jujur bukan saya membandingkan, kita lihat negara Jepang, Korea, memang dari segi agama mereka kalah dari sifat keimanan, tapi dari segi ke duniawi mereka sangat kencang, bikin robot, bikin pesawat. Kenapa? Karena mereka semakin dihina, semakin memunculkan suatu ide-ide yang cemerlang. Makanya jujur nih, saya sedih dengar Amerika Serikat mengatakan saya itu nggak mau membeli otak-otak orang Jepang atau otak-otak orang-orang barat lainnya. Kenapa? Karena otak mereka itu udah 70% kepake. Lebih enak membeli otak Indonesia karena baru 10% kepake. Mayangan guys ya, 10% guys ya, 90% lagi kemana kita pakai nih? Ya, kita lihat tuh cara Amerika Serikat mengatakan kita bahwasanya 10% baru kepake. Karena Indonesia tuh gitu, paling gampang mengomentari, paling gampang muncul masalah lain, sementara dalam diri dia nggak ada perkembangan, hari-hari itu aja. Ya, kembali saya ingatkan, di sini saya bukan ceramah atau bukan ngasih nasihat, tapi di sini saya hanya ingin introspeksi diri saya dan diri kalian semua agar menjadi orang yang lebih baik. Ya, doain semoga selesai ini makin lancar YouTube. By the way, ini alhamdulillah ada mic baru lagi ya, yang kemarin sempat hilang, rusak. Kemudian ada kursi ini guys ya, kursi kursi YouTube bisa dibilang, kursi gaming juga bisa. Alhamdulillah bisa ke belakang juga sebenarnya ini, tapi nggak saya setel ya. Alhamdulillah itu berkat antum semua. Nah nih guys ya, bisa gue yang ke belakang, tapi kalau ke belakang banget ntar bahaya salto belakang ya. Oke, tanya hiburan ya teman-teman yang saya banggakan, saudara sosmed yang saya banggakan, khususnya di YouTube. Melihat video yang lagi viral sekarang, kita lihat video Nisa Sabian. Aku nggak suka gelai, sangat miris banget guys ya. Memang kita lihat miris di sini, saya maksud bukan miris videonya, bukan Nisanya miris, tapi tanggapan netizen tentang video yang lagi viral. Mereka seakan-akan seolah yang paling hebat gitu, yang paling mulia. Bayangin guys ya, manusia itu saya kasih contoh. Ada seorang pemuda yang dia berinfak setiap hari, kemudian dia bersedekah, kemudian dia ketika ada rezekinya pergi umrah. Suatu ketika dia nggak ada uang karena habis untuk sedekah, akhirnya dia nemu roti di tengah jalan, tidak punya siapa-siapa. Diambilnya rupa punya orang, tuduh maling. Nah dia langsung dijat sama orang kamu tuh, wah ini nggak baik, rupanya dia maling, percuma sedekah. Bayangin, harta dia habis untuk sedekah, tapi ketika dia kelaparan dapat roti tengah jalan, dia nggak tahu punya siapa, dia makan. Karena posisi itu juga mendesak, tidak apa-apa dalam hukum Islam. Nah, dijat orang sebagai orang yang munafik. Bayangin, sebenarnya untuk membahas keimanan, membahas tentang orang itu lebih baik tidak bisa diukur dengan diri sendiri, akan diukur dengan orang lain. Dan yang paling penting adalah menentukan amal seorang itu adalah antara baina abdi wa rabbih, di antara hamba dan Rabbnya. Kita nggak tahu, mau tahu orang yang jahat tersebut tiap malam tahajud, tiap maghrib baca Quran, tiap Jumat dia sedekah. Nah kita apa yang udah kita keluarkan untuk Islam? Jangan paling gampang untuk menghujat orang lain, tapi kita lupa apa yang telah kita beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mirisnya lagi, saya lihat nih di scroll anak-anak TikToker seperti pada tahu, udah dibuat soundtrack Aku Nggak Suka Gelai, anjay, diremik-remikkan, anjay, Masya Allah. Kemudian sekarang kita lihat di Fitmed, di YouTube udah keluar DJ 5 menit, DJ slow full remix Aku Nggak Suka Gelai. Masya Allah ya guys ya, ini namanya tanda suatu musibah akhir zaman, di mana orang berbondong-bondong mencari kesalahan orang lain, tapi dia lupa dirinya sampai mana tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saudara sosmed yang saya banggakan, dalam hakikatnya setiap manusia itu kan pernah melakukan kesalahan, tapi apa? Sebaik-baik mereka adalah yang kembali kepada Allah dengan cara bertobat. Hak kita sebagai manusia itu ya cuma mengingatkan, jangan paling gampang menghujat. Ada teman salah, kita ingatkan, jangan menghujat. Di sini gue juga termasuk orang-orang yang paling gampang memandang orang itu buruk. Apalagi kalau dia memang baik, satu kesalahan aja langsung dijat buruk. Tapi perbedaannya di sini, buruk itu cuma untuk diri saya sendiri. Saya simpan, oh ini orang jahat, gak saya umbar-umbarkan ke orang lain.
Saya tunggu, ini mungkin orang berubah nih, ini mungkin orang kadang-kadang lagi ada yang namanya manusia itu al-imanu yazdid wala yuzqal. Al-imanu yazdad wa yuzqal. Al-imanu yazdid wa yuzqal. Tahu nggak artinya guys ya? Iman itu pasti kadang-kadang naik dan paling-paling kadang turun. Makanya orang selalu minta doa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Wa ya muhawilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, tetapkanlah hatiku dalam keadaan iman, dan tetapkanlah keimananku dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan hati kita naik dan kapan hati kita turun. Maksud saya sini, cobalah kita lihat, kadang-kadang kita pagi semangat bantu orang, sholat, pas sore udah mulai turun, pas malam udah nongkrong lagi nggak guys ya? Saya juga nongkrong santuy, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membagi waktu kita dan menentukan kapan kita membagi hak suara dan kapan kita berkomentar dan kapan kita mengetahui bahwa ini baik dan bahwa itu buruk. Nabi Adam, kembali saya ingatkan, dikeluarkan dari surga hanya satu kesalahan, memakan buah khuldi. Keluarkan dari surga, dan beliau minta ampun selama 300 tahun baru diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai manusia udah terlalu banyak kesalahan kita, udah terlalu banyak seperti buih di lautan yang kita tidak bisa menghitung berapa banyak. Sementara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terus jalan kepada kita. Apakah kita tidak berpikir, kalau Allah mau nih, wah ini orang yang aku salam tarik semua rezeki, enggak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik. Dia tahu bahwasanya hambanya ini mungkin pada saat ini dia mungkin buruk, besok baik. Nggak selamanya orang-orang ini baik, nggak selamanya buruk. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita melalui perangai, melalui sikap dan suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, ketika beliau menyampaikan tausiah. Banyak dari para bangsa Quraisy yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilempar batu, dilempar tai unta, diludahin sampai gigiran beliau berdarah, muka beliau mengeluarkan darah, sampai nangis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pada suatu hari di bukit dekat daerah suatu bangsa Quraisy jatuh darah, kemudian Rasulullah tampung nih darah beliau dengan tangan. Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa nggak kau biarin aja darah itu jatuh ke tanah? Kata Rasulullah, tidak wahai sahabat, sungguhnya kalau darah ini jatuh ke tanah Allah murka, maka Allah akan tenggelamkan di bangsa Quraisy. Bayangin, satu darah Rasulullah SAW ketika jatuh, Allah murka, Allah tenggelamkan bangsa Quraisy. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat tasmid yang kita jujur pada pada akhir-akhir ini di zaman corona COVID-19 ini, kita kan lebih aktif ke alam gaib. Alam gaib maksud adalah dunia maya, sosial media. Guys, ingat yang saya bilang tadi, di sini saya ingin mengingatkan dan memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan antum semua, kalian semua, agar selalu mengintrospeksi diri dan jangan menghujat orang lain. Kita tidak tahu bahwa seseorang itu lebih baik mungkin daripada kita, atau mungkin lebih buruk daripada kita. Tapi yang paling penting adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketika ada berita yang viral, ketika ada suatu orang-orang yang baik kemudian jelek tiba-tiba viral, nah biarkan aja, kita cukup bilangkan astagfirullah dan kita nyupport, jangan saling menghujat orang lain. Koreksi diri kita sendiri, sampai sejauh mana kita udah sempurna, sejauh mana kita udah memperbaiki kesalahan kita. Kita ini belum ada tiket untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sering menghujat orang lain, apalagi ghibah.
kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai saat ini kita mulai YouTube lagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen request video atau pengen kak konten apa dong, tilawatul Quran, ngaji, qori, atau pengen sebagainya, Q&A, atau pengen request bikin unboxing ini atau apa kayak gitu ya, kalian bisa nyantumin kolom komentar. Dan sebelum ini saya mohon maaf, dan maaf sekali baru sekarang bisa YouTube lagi karena memang lagi padat jadwal kuliah, jadwal ngajar. Lagi sekarang udah aktif di dunia tahfiz insyaallah. Semoga antum semua menjadi orang-orang yang tahfizul Quran, orang-orang yang menjadi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencari umat-umatnya, bahkan yang di neraka Allah, bahkan yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala akan dicari sama Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah ke Allah Subhanahu wa taala, apakah masih ada umatku di neraka? Masih ada. Tarik sampai kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak ridho seorang pun dari umatmu masuk neraka? Sungguh kau tidak ridho ya Allah. Bayangin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kenal sama kita, yang tidak pernah melihat wajah kita, akan tetapi begitu sayangnya kepada umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalian menjadi orang-orang yang hebat. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, diteguhkan dalam agama. Dan bagi yang pelajar, teruslah semangat untuk ilmu. Dan bagi yang bekerja, teruslah ikhlas dalam mencari rezeki. Mau laki-laki, mau dia suami, atau mau perempuan dia sebagai istri, yang dia adalah menjadi tulang punggung keluarga. Semangat, percayalah, karena di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Khairan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, don't forget to like, comment, and subscribe to this channel, and see you next time. Bye bye.